rodok ngaget-ngageti bapak pengawas. Nalika tasik nggih dereng dangu mulai wingi niku dawuhe bojone ngalani KS menurut kula. Nalika nang panggung coba dipengantari niku namung sak judul sing kawiyos ing lisan padahal lucu. Ya alhamdulillah. Ning sayange dipromosikane KS ya belum nyuwune pangkat guru dayange SD Tanggung 1. Kalau ini sampun kula dan korwil begini. Dan Karawitan SD Tanggung Campur. Nah, ini mas-mas mbak-mbak ya, ini Mbak Niken Larasing Tias. Beliau itu cucu dari Bapak Sujina. Bapak Sujina itu dulu terakhir pensiun dari Kakadep. Kalau sekarang Korwil. Nah, kemarin juga Korwil Campur yang dulu di Besuki, Bapak Gus, Pak Jinoto, berawal ke sini melihat anak-anak nangis tidak kena timpat. Iya batinku tok terus nol, bapak saya nangisnya saya apik. Lalu waktu ya mesti ini pejabat itu kalau masuk suatu tempat yang baru, database-nya kan dipegang. Di sing Briyoni beliau jauh yang kawiyos yang katuraken itu mustajabah pertemuan kemarin ditindaklanjuti hari ini oleh JA. Nah, mbak-mbak, mas-mas, mbak Laras itu jurusan IAT, ilmu Al-Quran Tafsir S2 ya barusan. Makanya sama nanti boleh bertanya seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, biar yang punya anugerah IAT bertanggung jawab. Ini misinya mensyukuri anugerah ya. Anugerah kalau tidak disiarkan, tidak diperform, tidak pukul. Nah, makanya sampai harus berbangga diri. Kinodrat atau diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Malaikat kalah. Secara desain begitu. Makanya zaman harus bisa menghitung karena sudah SMP. Dan zaman homestay di pondok ya. Nah, sesuatu yang samina wa atokna atau bahasa Jawa itu wis kalenggahaken, wis sudah didudukkan, itu kan menempati tempat duduknya. Berarti kan siap menerima anugerah. Kalau sik melayu, makanya sistem terbaik itu ya homestay. Kalau pendidikan apapun, buktinya Muhammad ketika belum diangkat menjadi Rasul kan ditaharutkan ya, digoirok, ditapak nih, di tempat khusus kan digoirok, akhirnya menerima wahyu. Nah, sampai kalau sudah dapat anugerah oleh orang tua dipondokkan, harus dihitung anugerahku sepiro dibandingnya dengan sing ndak mondok. Makanya mondok itu turunan atau mengikuti ajaran dari Gusti Allah lewat para rasul, para orang-orang sakti, para raja ratu, sunan wali, semuanya itu mesti dewi atau tahadud atau topo. Lalu itu secara Quran hadis Laras sebagai pewaris salah satu budaya ngasih Laras, bagaimana Anda mensyukuri anugerah yang sudah diterima? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kula ngaturaken sugeng rawuh ada rombongan dari SMP ya. SMP Jawahirul Hikmah. Rawuh Bapak Agus dan rombongan. Perkenalkan, saya namanya Niken Larasing Tias. Ya, teman-teman, kita teman-teman aja ya, kita kan seumuran ya. Bisa panggil saya Laras, Mbak Laras, gitu aja. Ini teman-teman dari JA ini baru pertama kali ini ya? Pertama kali.
sebelumnya belum pernah kayak main gamelan gitu gimana di SD? Pernah? Ada yang pernah? Siapa yang pernah di sini? Coba angkat tangan yang pernah siapa? Siapa? Itu pernah main? Apa? Pegang apa? Apa? Kendang. Kendang. Hebat. Selain itu, selain banyak siapa lagi yang udah pernah? Tadi ada yang angkat tangan cowok-cowok tadi. Siapa tadi? Kok malu sih? Nah, ya jadi seni karawitan. Itu seni karawitan, alat musiknya tuh namanya gamelan ya, itu namanya gamelan. Gamelan itu dia tidak berdiri sendiri, melainkan ada beberapa alat musik. Jadi gabungan dari beberapa alat musik itu disebut dengan gamelan. Nah, gamelan ini terdiri dari dua bentuk. Secara umum terdiri dari dua bentuk. Namanya ada yang namanya balungan dan ada yang namanya pencon. Nah, yang balungan itu seperti demung. Coba ditabuh demungnya, Mas. Yuk, demungnya. Tabuh, bareng-bareng yuk. Tuaga. Nah, ini namanya demung. Terus kemudian ada saron. Saronnya yuk 6. Tuaga. Nah, itu saron. Terus ada peking. Yuk. Tuaga ya, itu peking. Peking dia itu sendirian ya, single. Terus ada slentem. Coba Mbak, slentemnya Tuaga. Nah, dia juga sendirian. Dan lain sebagainya. Terus ada pencon. Pencon apa pencon nggih, Kong? Pencon. Nggih. Ada pencon yaitu bonang. Coba Mbak, bonangnya dua-duanya Tuaga. Nah, bonang itu ada dua ya, teman-teman. Ada bonang barung atau bonang babon dan ada bonang penerus. Bonang babonnya juga angkat tangan, Mbak. Nah, bonang babonnya yang iso. Yang satu bonang penerus. Nah, itu mereka gandengan ya, udah sepaket. Terus ada ketok kenong. Mas, coba ditabuh ketok kenongnya bareng. Nah, itu ada ketok kenong. Terus kemudian ada kempol dan gong. Mas, gongnya coba. Gong, tuaga. Nah, itu gong namanya. Dan lain sebagainya. Nah, gamelan sendiri itu sebenarnya adalah gabungan dari dua kebudayaan ya, atau dua unsur. Ada unsur langit dan juga unsur dari bumi. Unsur langitnya itu berasal dari logam. Logam ya. Logam itu kan dari luar angkasa asal usulnya, dari langit. Dan juga unsur yang dari bumi itu ada kayu dan sebagainya. Itu. Nah, terus kemudian yang nabuh itu namanya yogo. Yogo itu duduknya dengan bersila ya. Semuanya kan bersila ya di sini. Iya, Mas. Ya, di sini. Jadi kalau nabuh gamelan itu tidak ada yang lalu tidak ada yang kuraan, semuanya anteng, duduk dengan bersila. Di sini ada yang menyebutkan bahwasannya karawitan atau gamelan, karawitan itu adalah musik surgawi. Kenapa? Itu karena saya bacakan dari sumber itu gamelan itu dinisbatkan sebagai gamelan surgawi, terutama gamelan Lokononto. Nah, itu dikarenakan gamelan itu dianggap mengumandangkan suasana kayangan yang menenangkan dan menentukan. Nah, seperti itu. Kemudian di surga sendiri itu kan dalam Al-Quran surat ayat 51, mohon izin saya bacakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqi'ina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Yang artinya di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Jadi keadaan di surga itu digambarkan bahwa orang-orang di dalamnya duduk saling bertelekan dan duduk saling bersila di atas dipan-dipan seperti itu ya. Nah kemudian Al-Quran itu kan selain diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya dimengerti oleh masyarakat Indonesia, itu ada juga yang menafsirkannya dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya dipahami, supaya menjadi jelas untuk dipahami seperti itu. Dan kemudian ada yang menafsirkan itu bahwasanya seperti ini. Yang dimaksud di dalamnya mereka duduk bertelekan, yakni mereka bersandar di atas dipan-dipan di bawah kubah sambil meminta buah-buahan yang banyak di surga itu, yaitu kapan saja mereka meminta, mereka akan mendapatkan dan akan datang sebagaimana yang mereka inginkan. Dan minuman, yaitu dari macam apa saja yang mereka inginkan, maka para pelayan akan menyediakannya untuk mereka. Nah, sebenarnya hampir sama juga dengan para yogo atau yang nabuh karawitan ini. Mereka kalau ada makanan, ada minuman itu pasti dikirim. Mereka tidak mengambil sendiri, pasti ada yang mengirim ke mereka. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang karawitan atau gamelan. Terus kemudian di karawitan itu ada sebuah gending ya, atau lagu, gending itu atau lagu. Judulnya itu Hasbunallah. Ada juga itu Hasbunallah. Di sini ada yang tahu artinya Hasbunallah? Coba angkat tangan. Hasbunallah. Ya, apa? Sering kan itu kita ucapkan sebagai zikir ya. Ya, iya kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, itu dia. Ada yang tahu artinya? Oke. Ya itu jadi artinya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu artinya adalah cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada cerita yang unik di sini di turunnya ayat Hasbunallah ini. Hasbunallah itu kan ada di Quran surat Ali Imran ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil dan ni'mal maula wa ni'man nasirnya ada di surat Al-Anfal ayat 40. Nah, di sini boleh ya saya bercerita ya, didengarkan ya. Ya. Jadi turunnya ayat Ali Imran ayat 173 ini yang berbunyi Hasbunallah wa ni'mal wakil itu kisah dulu ketika pada zaman Rasulullah itu ada perang Uhud. Pernah dengar ya perang Uhud? Perang antara siapa itu? Kaum muslimin dengan ya yang kaum Quraisy. Nah, di situ di perang Uhud itu. Di perang Uhud itu kaum muslimin kalah atau menang? Kalah. Nah, singkat cerita, setelah perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Tapi di kekalahannya itu kan Rasulullah tetap hidup kan ya, walaupun keadaan beliau itu terluka parah hingga giginya itu patah terkena anak panah. Ya, hingga patah giginya Rasulullah pada perang Uhud itu. Nah, kemudian Abu Sufyan pada saat itu pemimpin kaum kafir Quraisy di situ belum merasa puas karena Rasulullah masih hidup. Ya, kemudian Abu Sufyan di situ berkata seperti itu. Rasulullah masih hidup. Nah, kemudian singkat cerita Abu Sufyan dari pihak kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin itu mengadakan perjanjian akan mengadakan perang lagi
karena Abu Sufyan tidak puas akan perang Uhud itu, belum puas. Nah, kemudian mereka mengadakan pertemuan nanti di ketika waktu musim dagang, kaum kafir Quraisy dan muslimin berjanji akan bertemu di pasar Badar pada waktu itu. Ya, bertemu di pasar Badar. Nah, mendengar hal itu, kaum muslimin yang pada waktu itu banyak kehilangan nyawa, yaitu kaum muslimin pada perang Uhud itu, mendengar hal itu kaum muslimin tidak gentar, tidak takut, justru malah mengiyakan. Oke, budal, itu bahasanya sekarang kan, oke, gas, gitu kan. Nah, kemudian mendengar hal itu kaum muslimin, kaum kafir Quraisy nyalinya malah menciut. Allah membuat kaum kafir Quraisy itu ketakutan atau merasa khawatir karena kaum muslimin siap untuk berperang lagi, kan seperti itu. Nah, terus kemudian karena saking khawatirnya, di situ Abu Sufyan itu membuat berita hoax bahwasanya pasukannya itu telah menyiapkan bala tentara yang amat banyak untuk menyerang kaum muslimin nanti. Nah, kemudian kaum muslimin mendengar itu justru malah menambah keimanan dari kaum muslimin itu. Kemudian dari pihak kaum muslimin itu mengucapkan itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Mereka tidak takut akan adanya musuh yang sebegitu banyaknya. Nah, kemudian karena kekuatan iman dari kaum muslimin pada waktu itu, kemudian dari pihak kaum kafir Quraisy nyalinya tambah menciut lagi. Kemudian tibalah pada musim dagang pada waktu itu. Kaum muslimin berangkat ke pasar Badar dengan membawa senjata dan barang dagangan, karena pada waktu itu musim dagang. Sampailah kaum muslimin di pasar Badar. Loh, mana nih kaum kafir Quraisy kok nggak datang? Kaum kafir Quraisy nggak jadi datang karena sudah ketakutan. Nah, di situ akhirnya kaum muslimin di situ setelah perang Uhud itu tidak jadi berperang lagi. Mereka di pasar Badar itu berjualan dan malah mendapatkan laba atau harta yang banyak di situ. Malah untung banyak, nggak jadi perang, malah berjualan, malah dapat untung yang banyak. Akhirnya mereka pulang membawa itu. Jadi gitu. Jadi sekuat apapun musuh itu kita nggak boleh takut, ya. Kok jangankan ada musuh, ada setan pun kita nggak boleh takut. Karena apa? Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi Allah itu sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung bagi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, dan banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.